Apa bedanya Orde Baru dan Orde Reformasi? Bedanya kalau di era Orde Baru itu lebih kasuistis dan orang masih agak rikuh di zaman Orde Baru itu. Dan terkontrol. Korupsi, kolusi, nepotisme itu dikontrol semuanya oleh Pak Harto. Ya korupsi tapi terkendali. Tapi sekarang ini sudah lebih masif korupsinya, sudah ke samping. Zaman Pak Harto tuh saudara, enggak ada korupsi di DPR, enggak ada korupsi di Pemda. Korupsinya di istana lalu dibagi melalui kartelisasi menurut istilah Pak Sukidi tadi. Partai berkumpul, oh kamu nggarap itu, kamu jembatan, kamu sekolah, kamu jalan, kamu ini dibentuk kadin. Terkendali, nggak ada orang DPR kok korupsi. Korupsi itu pada waktu kecil-kecilan aja. Tapi sekarang saudara korupsi itu dari istana ke DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan seterusnya sampai ke pemerintahan daerah. Sudah terjadi kemerosotan moral yang luar biasa. Sekarang ini terjadi kemerosotan sikap moral yang semakin meluas. Budaya adiluhung yang sering dikaitkan dengan Pancasila, yaitu budi pekerti yang bagus, sopan, santun, saling menolong dan sebagainya, itu sekarang sudah banyak dicemooh. Di era Orde Baru sudah pernah diupayakan untuk melakukan perbaikan karena dulu ada istilah terjadi pergeseran nilai-nilai moral. Sehingga waktu itu khawatir lalu didirikan P4, pedoman, penghayatan dan pengenalan Pancasila, lalu dibentuk BP7 organisasinya. Tapi gagal. Gagalnya apa? Pancasila itu mengajarkan akhlak, tapi ternyata yang mengajarkan hampir semuanya tidak berakhlak. Tidak boleh korupsi, tidak boleh bohong, tidak boleh, tapi mereka korupsi nih yang mengajarkan. Sehingga dianggap gagal, lalu ada reformasi tahun 1998. Dicoba, diupayakan. Ternyata banyak orang munafik di dalam pemerintahan kita itu. Dia melakukan sesuatu yang salah tapi merasa tidak bersalah. Dia melakukan sesuatu yang jelas-jelas melanggar moral dan kepantasan dalam masyarakat tapi merasa tidak apa-apa karena katanya belum diputus oleh pengadilan bahwa dia bersalah. Sehingga dibentuk TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Gagal juga. Karena di dalam TAP MPR ini yang paling pokok itu disebutkan pejabat publik atau pejabat negara yang membuat kebijakan atau aktivitas yang mendapat sorotan negatif dari publik harus mau mengundurkan diri dari jabatannya meskipun belum diadili di pengadilan. Tapi saudara tahu sejak tahun 2001 banyak pejabat publik itu yang tambah tidak tahu malu. Sudah dituduh korupsi masih berpidato lagi, saudara harus bantas korupsi di negeri ini. Padahal dia yang korupsi. Ada orang dihukum begitu keluar dari penjara langsung saya mau jadi calon anggota DPR. Saya jadi calon kepala daerah. Loh Bapak kan korupsi. Justru pengalaman saya itu untuk menunjukkan kepada rakyat agar tidak korupsi. Nah coba. Sudah tidak etik, sudah tidak bermoral. Ya. Sehingga apa bedanya Orde Baru dan Orde Reformasi? Bedanya kalau di era Orde Baru itu lebih kasuistis dan orang masih agak rikuh di zaman Orde Baru itu. Dan terkontrol. Korupsi, kolusi, nepotisme itu dikontrol semuanya oleh Pak Harto. Ya korupsi tapi terkendali. Tapi sekarang ini sudah lebih masif korupsinya, sudah ke samping. Zaman Pak Harto tuh saudara, enggak ada korupsi di DPR, enggak ada korupsi di Pemda. Korupsinya di istana lalu dibagi melalui kartelisasi menurut istilah Pak Sukidi tadi. Partai berkumpul, oh kamu nggarap itu, kamu jembatan, kamu sekolah, kamu jalan, kamu ini dibentuk kadin. Terkendali, nggak ada orang DPR kok korupsi. Korupsi itu pada waktu kecil-kecilan aja. Tapi sekarang saudara korupsi itu dari istana ke DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan seterusnya sampai ke pemerintahan daerah. Sudah terjadi kemerosotan moral yang luar biasa. Coba berikutnya, halaman berikut. Saya cuma punya 3 slide.
Gejala yang umum terjadi sekarang ini, nilai-nilai etik yang bersumber dari budaya adiluhung. Misalnya begini, karena kita merdeka, maka semua warga negara boleh memperjuangkan haknya melalui persaingan politik. Boleh. Tetapi di dalam pelaksanaannya dilakukan melalui hal-hal yang tidak boleh. Apa? Curang. Serangan subuh kata Mas Juliekot, serangan Jumat ya. Curang. Kemudian kalau ada kritik dari kampus dihadapkan pada perlawanan yang direkayasa. Itu Pak Profesor bilang gitu. Profesor satunya disuruh ngomong lagi sehingga hapus menjadi nada harganya. Moralitas, kewibawaan akademik kampus itu menjadi runtuh. Ada bilang kamu harus hidup sederhana. Hidup sederhana, tetapi tidak sederhana hidup dirinya sendiri. Hidup samadyo dilaksanakan secara palsu. Itu semua nilai-nilai etik kita. Hidup samadyo, hidup sederhana. Orang direkayasa lalu disandra. KKN sekarang masih masif seperti saya katakan tadi. Misalnya sekarang mendem jero. Mendem jero itu lalu diartikan apa? Mendem jero itu diartikan pemutihan. Sudahlah kan sudah selesai. Tidak usah dituntut. Kita pendam dosanya, kita angkat. Nah itu yang menyebabkan kejahatan-kejahatan di pemerintahan itu selalu terulang. Karena filsafat mendem jero itu dikatakan udah orang Jawa itu pemaaf, enggak usah rame-rame. Sikap harmoni ajaran etika kita. Kita harmoni gotong royong. Itu diartikan orang enggak boleh bicara. Diartikan takut. Menyebabkan orang takut. Saya tadi satu pesawat dengan mantan pejabat Pertamina. Dia cerita seorang guru besar. Apa? 26 tahun di Pertamina dipecat. Karena apa? Karena menulis di koran bahwa Pertamina itu ada kesalahan yang harus diperbaiki. Sehingga orang lain takut berbicara. Orang bicara benar berdasar ilmu dan penelitiannya, bicara dipecat. Sekarang orang pada takut dipecat untuk bicara. Takut tidak kebagian untuk berbicara. Sehingga sekarang ini rakyat tidak punya figur teladan. Hukum terlepas dari sukma. Apa itu sukma hukum? Itu moral, kejujuran, keadilan. Nah sekarang yang dipentingkan tuh kalau orang berhukum tuh mencari menang. Mencari menang bukan mencari benar. Cara mencari menang itu gampang. Ya, misalnya ada Pak saya pejabat, Pak Agus ke saya, kalau kamu mau punya proyek saya kasih Pak Agus, tapi bayar 5 miliar. Hukum, lupa itu kan salah, enggak, nanti kita buatlah aturannya bahwa kamu bisa. Nah lalu dapat suap, dia dapat konsesi, dapat proyek. Nah tiba-tiba ketahuan, begitu ketahuan dia dituduh meras, dia dituduh nyuap, padahal dia itu diperas. Ini pengusaha-pengusaha yang lapor ke saya banyak begitu Pak. Kami ini gimana ya? Kalau mau berusaha, kalau tidak nyuap, perusahaan kami mati, diberikan ke orang lain yang nyuap. Kalau kami nyuap dan ditangkap oleh KPK, kami lalu dituduh menyuap, padahal kami diperas. Situasi umum sekarang ini. Situasi umum dimanapun, sehingga sekarang banyak orang takut ngomong ya dalam situasi begini, sehingga harus ada yang speak up gitu, teriak. Ini tidak benar nih situasi gitu. Coba apa penyebab dari semua ini? Halaman berikut. Saudara, penyebab dari terjadinya ini karena Pancasila hanya ditakuti sebagai dasar negara, tapi tidak ditakuti dan dihayati selain fungsinya yang bukan dasar negara. Jadi Pancasila itu fungsinya banyak. Satu, sebagai dasar negara. Apa? Sebagai dasar negara itu Pancasila melahirkan hukum. Konstitusi, Undang-Undang Dasar, TAP MPR. Daya mengikatnya kalau Pancasila sebagai dasar negara itu resmi diberlakukan, diketok palu oleh DPR, oleh Presiden, oleh DPRD, dan dipaksakan berlakunya sehingga orang tidak bisa menghindar. Sanksinya kalau Pancasila sebagai hukum itu adalah heteronom. Polisi yang turun tangan, jaksa, hakim turun tangan, kamu tidak mau,
saya hukum. Dipenjarakan, dirampas barangnya, dicabut haknya, didenda dan sebagainya. Tapi ada Pancasila itu yang lebih banyak justru adalah nilai moral dan etika yang tidak ditakuti di dalam praktek. Apa misalnya? Ini di sini nih ada. Pancasila itu apa sih? Pancasila itu sebagai nyawa bangsa. Topiknya ini topik anunya, topik kecilnya. Topik besarnya itu Pancasila sebagai nyawa bangsa ini. Kongres ini. Pancasila sebagai nyawa bangsa, Pancasila pemersatu bangsa, Pancasila falsafah bangsa, Pancasila kesepakatan bangsa, Pancasila sumber moral bangsa, mata air kehidupan bangsa, asal dan tujuan bangsa, dan sumber tertib kehidupan, termasuk sumber tertib hukum. Nah, yang ini tidak ditakuti. Padahal Pancasila sebagai dasar negara itulah yang melahirkan moral dan etik. Orang tidak takut pada etik. Kenapa? Karena daya mengikatnya bukan negara. Yang mengikat dari Pancasila sebagai dasar negara itu ya kesadaran nurani aja. Misalnya, aduh aku kalau tidak taat ini dosa dok. Nah itu kesadaran. Kalau saya jahat kepada itu meskipun tidak diketahui oleh polisi, saya bisa kena hukum karma dong. Itu kearifan. Kearifan budaya kita, hukum karma, karma pala, malu. Orang sudah tidak punya lagi rasa malu. Pak, bapak kok tidak tahu malu pak? Ya jangan tanya saya, tanya apa yang ngomong. Cuma begitu jawabannya. Bapak kok begitu? Jangan tanya saya. Ini itu orang sudah tidak tahu malu. Orang merasa terkucil kalau melanggar Pancasila selain dasar negara. Merasa melanggar moral, melanggar etika itu merasa terkucil mestinya di tengah masyarakat. Tapi ini enggak, gagah-gagahan. Sudah salah masih gagah-gagahan. Karena apa? Dia tidak bisa dipaksa oleh hukum. Dia hanya melanggar moral dan etik, sedangkan moral dan etik itu belum semuanya menjadi hukum. Nah ini sudah, jadi kalau ditanya kenapa sih kok terjadi? Karena orang hanya takut pada hukumnya, bukan takut pada nilai moral dan etiknya. Sementara nilai moral dan etik ini tidak diajarkan, tidak dicontohkan, tidak dididikkan secara benar. Jadi masalahnya ke sini, biar kita tidak muter-muter nih. Saya sudah 12 kali ini muter-muter Pancasila kok begitu. Harus ubah undang-undang dasarnya. Nanti coba kita bicara undang-undang dasar lagi. Ada problem mendasar di situ. Kita selalu bicara perubahan undang-undang dasar. Tapi sekarang Pancasilanya dulu. Terakhir penutup. Nah ini kesadaran dan langkah. Saudara, itu semua bukan tidak disadari. Ketika saya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi pada 2011 di kantor MK kita bertemu 8 kepala lembaga negara, mulai dari Presiden, Ketua DPR, MPR, MA, MK, Komisi Yudisial. Kesimpulannya, kita ini sekarang kehilangan etika dan moral di dalam praktek kehidupan. Bukan nilainya yang hilang, nilainya tetap. Tetapi dalam prakteknya menjadi bergeser. Terjadi pergeseran nilai moral dan etik. Selanjutnya pemerintah membentuk BPIP tahun 2017. Saya masuk di sana angkatan pertama, Pak Zuli Kadir masuk angkatan pertama di sana 2017 sampai 2019 itu. Maksudnya untuk itu semua. Kemana? Kembalikan pendidikan kita itu ke filosofi pendidikan kita. Apa filosofinya? Pendidikan di Indonesia itu menurut Undang-Undang Dasar alinea 4 pembukaan itu untuk mencerdaskan kehidupan. Bukan untuk mencerdaskan otak. Mencerdaskan otak itu sekarang gampang. Saudara pakai gadget apa sudah tahu semua. Tapi mencerdaskan kehidupan itu yang sekarang tidak ada. Yang dicerdaskan semua fasilitas yang disediakan untuk pendidikan itu kehidupan otak. Intelektualitas bukannya moralitas. Padahal selain pembukaan alinea 4 ada pasal 31 Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 3 menyatakan pendidikan silakan diselenggarakan untuk memajukan iman, takwa, akhlak. Akhlak itu moral. Turunan dari akhlak sebagai moral kalau sudah muncul dalam bentuk perilaku itu namanya etika. Jadi akhlak itu sudah mencakup moral dan etika. Ada kata akhlak itu. Baru di ayat 5 disebutkan
pendidikan diselenggarakan untuk menjajukan iptek. Jadi yang di atas imtak, yang bawah imtek. Ini yang tidak seimbang. Nah, bagaimana menyeimbangkan ini? Bukan hanya di kampus, di sekolah-sekolah. Itu kan sudah ada tuh jalur-jalur pendidikan tuh ya, ada rumah, sekolah, masyarakat itu ya. Sehingga kemana nanti? Arahkan agar pembangunan manusia bukan sekedar kewajiban. Membangun manusia yang cerdas otak dan watak itu adalah kebutuhan bangsa ini ke depan. Pembangunan pendidikan dan kesehatan supaya sekarang ditingkatkan agar lebih berbudaya. Tadi yang sudah kehilangan budaya, tidak tahu malu, tidak takut, tidak apa dan sebagainya itu. Arah gerakan sekarang bukan hanya perubahan person, tetapi perubahan paradigma agar kembali kayak dulu loh, di awal-awal kemerdekaan itu kan enak sekali tuh ngelihat pemimpin kita itu. Hebat sekali tuh para pemimpin kita. Otaknya bagus, akhlaknya bagus. Kita sebenarnya merdeka untuk memperbanyak itu. Orang boleh dong bersaing. Kamu semua warga Indonesia boleh bersaing menjadi pemimpin, menjadi PR, posisi apapun boleh. Tetapi harus benar caranya. Karena merdeka itu dulu tidak boleh bersaing, sekarang bersaing. Tapi yang benar caranya, ada akhlaknya. Nah, saudara, salah satu mungkin kalau mau dipertimbangkan, Pak Jimli Asyidiki terakhir itu mengusulkan, melihat situasi yang sudah buruk tentang moral dan etik ini, beliau mengusulkan bagaimana kalau kita membentuk Mahkamah Etika Republik Indonesia. Tidak bisa diuraikan di sini, perlu didalami oleh Pusat Studi Pancasila lebih lanjut. Seperti apa itu? Apakah itu penting? Apakah itu menolong? Kita sudah berusaha bertahun-tahun memperbaiki, tidak bisa-bisa. Apakah ini yang menolong? Atau apa? Atau mungkin jangan-jangan kita sekarang ini sedang memerlukan sebuah pemerintahan yang kuat, yang mungkin otoriter. Bukan otoritisme populis, tapi otoritarisme yang korektif. Mungkin, tapi pasti banyak yang tidak setuju. Tidak bau Pak, kita pokoknya demokrasi. Oke, mari kita diskusikan. Terus gimana dok? Kongres Pancasila ke-12 UGM perlu mencari jawaban agar kita tidak terlihat mati langkah. Seperti sekarang ini setiap tahun diskusinya ini aja. Bagaimana kita nih ngatasi ini? Apakah diskusi itu dianggap sebagai bagian penyelesaian masa yang final atau berlangkah? Gimana nih caranya nih? Orang yang budek, tidak tahu malu, tidak apa gitu. Beri kita pelajaran, beri jalan agar mereka tidak melakukan itu demi masa depan kita sebagai bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.